Perkenalkan, nama saya Mdewali Andri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat, yaitu judulnya Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa, yang dilatar belakangi oleh bahasa Indonesia cermin untuk pribadi seseorang dapat diidentifikasi dari perkataan yang diucapkan. Untuk menjaga identitas bangsa dalam wujud bangsa Indonesia sebagai penjaga lambang keindonesiaan tidak lepas dari berbagai tantangan dan peranan. Pada saat bersamaan bangsa Indonesia sudah mencapai kedewasaan berbahasa. Salah satu bukti banyak orang yang lebih suka memakai bahasa asing karena sudah terbuka informasi dan telekomunikasi. Kedua, tantangan tersebut dapat direalisasi melalui pengajaran dan pengaplikasian peran bahasa Indonesia itu sendiri untuk mengembangkan karakter pemakainya. Kemungkinan untuk menggunakan kedua bahasa itu sama besar dengan keluarga atau orang dari daerah lain. Dalam situasi formal, urusan kedinasan harus menggunakan bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa negara pendidikan karakter pada zaman sekarang ini mutlak diperlukan. Yang kedua ada definisi bahasa Indonesia. Definisi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Peran bahasa dalam pendidikan seseorang atau suatu bangsa sebenarnya sangat dekat, tetapi karena suatu hal yang wajar maka hal ini sering dilupakan orang. Sebagian orang bernafas yang tidak perlu berpikir untuk melakukannya. Pandangan atau anggapan seperti ini nampaknya sangat umum sehingga bahkan para ilmuwan, para pakar praktisi pendidikan tidak merasa perlu untuk memberi perhatian, menjadikan topik perhatian, apalagi menjadikannya kajian penelitian. Sadari bahwa andai kata bahasa yang dipergunakan guru atau pendidik dikaji secara selama, hasil kajian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan agar kontribusi bahasa lebih signifikan dalam proses pendidikan individu, kelompok, masyarakat maupun bangsa. Yang ketiga, bahasa untuk belajar. Ya, di sini ada pemahaman. Yang pertama, bahasa sebagai alat dan bantuan pemahaman. Yang kedua, basis pendidikan. Yang ketiga, menguasai kosakata. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama, bahasa nasional, itu simbol kebangsaan. Yang kedua, tanda identifikasi. Yang ketiga, alat mempersatukan berbagai suku bangsa. Yang keempat, sarana komunikasi antar daerah dan budaya. Yang kedua, ada bahasa negara atau NKRI. Satu, bahasa resmi negara. Dua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Tiga, alat komunikasi datar. Empat, pengembangan budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan yang keempat ada kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama status bahasa nasional, yang kedua status bahasa negara Indonesia. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi yang saya buat ini, bahasa memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan masyarakat dalam hal kehidupan yang pada akhirnya mendorong kemajuan dalam pembangunan bangsa karena bahasa itu memiliki status dan fungsi perisai pemersatu yang belum pernah digunakan. Berkat bahasa, bahasa menjadi salah satu faktor untuk mendukung kemajuan bangsa, merupakan sarana untuk membuka wawasan bangsa terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi apa yang tumbuh berkomunikasi dalam bahasa manusia lebih mudah. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berkomunikasi. Bahasa memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa salah satu alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cara seseorang berbicara adalah mencerminkan karakter dan kepribadian. Bahasa kita memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan. Ya, begitu presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ketika saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.